Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berbakti kembali saudara di nama Tuhan. Kita boleh datang beribadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, saya sudah terjadi berdiri. Kita mau siapkan hati kita, untuk kita masuk dalam hari Tuhan lebih dalam lagi.
berdiri saudara. Boleh kasih lambaikan tangan kanan kirinya. Say hello buat semuanya. Yang di rumah juga boleh lambaikan tangan. Baiklah, kita usaha pujian kita. Kita menyembah Allah yang benar. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Kita sudah berada di tempat yang benar. Oke, amin. Tahu lagu baru.
Tuhan. Bila gunung batuku, kota bentengku, makanya kita puji dan kita sembah. Dua dahulu mau sekarang bahkan yang akan datang dia tetap sama. Dia tetap Tuhan dan Allah kita. Saya buka ruang saksian bagi saudara menyaksikan cinta kasih Tuhan. Silakan saja langsung. Sambil kita pujikan pujian. Haleluya. Dengan suara-suaranya. I
kehidupan kita. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Amin. Silakan saudara yang ingin bersaksi, yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Adakah? Puji nama Tuhan. Setiap kita boleh tetap dijaga Tuhan, tetap dipelihara Tuhan, sebagaimana adanya kita saat ini. Baiklah, kalau tidak ada, saya akan tutup doa kesaksian dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Bapa, jadikan kami anak-Mu yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Dalam perkataan kami, dalam hidup kami, dalam tingkah laku kami, biarlah kami mencerminkan Engkau ya Bapa. Ubahkan kami, dan mungkin ada yang belum berkenan di hadapan-Mu. Mungkin ada dalam perkataan
pagi hari ini telah kumpulkan kami, gerejamu yang kau kasihi, yang kau peliharakan, yang kau sertai hingga saat ini kami ada sebagaimana ada Tuhan. Saat ini kami berkenan membuka hati kami untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kira segala pujian, ucapan syukur, penyembahan kami berkenan untuk menyenangkan hati Bapa pagi hari ini. Oleh karena Roh Kudus kami mohon Kau selalu hadir di tengah-tengah gerejamu. Bahkan urapi hati pikiran kami, seantero kehidupan kami kuduskan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Layakkan kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong urapi lidah bibir hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi gereja-Mu pagi hari ini, agar kami dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami diberkati oleh-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus urapi hati kami, semua gereja-Mu, agar kami sungguh-sungguh memperhatikan apa yang akan kami dengar pagi ini dan kami lakukan seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih, segala hormat, syukur, sembah, puji, kemuliaan. Tunaikan doa kami dan sekaligus kami sambut firman bagi di dalam nama Yesus. Haleluya yang kita katakan. Amin. Kami silakan duduk. Shalom. Ada sukacita saudara sekalian. Puji Tuhan, apa kabar? Yang di rumah sehat-sehat semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekali kasih Tuhan, tanpa kita sadari hari ini adalah sudah tanggal 1 November ya. Puji Tuhan. Kita selalu di bawah pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kita ada sebagaimana ada kita ada pagi ini boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun mungkin suasana di luar masih hangat seperti yang ada di mana itu di ya yang presidensi. Nah, itu juga membawa satu dampak ke negeri kita kayaknya ya, tapi kita berdoa agar tidak menjadi dampak yang bergejolak lebih jauh lagi. Tentunya itulah sesuatu hal yang kita sebagai umat Tuhan jangan sampai terjadi tutur kata kita yang namanya menyakitkan orang lain. Puji Tuhan. Saya kira kita tidak bicara hal itu, mari kita akan masuk firman Tuhan. Saudara buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Saya kira ayat ini tidak terlalu jauh daripada kita dan mungkin ini sering kita baca, tapi biarlah kita diingatkan kembali melalui pembacaan kita pagi ini. Mungkin saya mohon tolong Pak Agus atau siapa yang siap membaca dari Lukas pasal 19 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saja. Yang lain yang bakal kita silahkan untuk dibuka dan kita akan simak bersama-sama apa yang tertera di dalamnya. Lukas 19 dari ayat 1 sampai ayat 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Terima kasih Pak Agus. Saudara sekalian, saya kira ini bacaan yang selalu kita dengar, selalu kita kabarkan bahwa Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Ya, jadi rupanya di tengah-tengah masyarakat dia terkenal sebagai orang yang kaya. Kalau kita lihat zaman sekarang, kalau pemungut cukai itu memang sesuatu sumber duit ya. Apalagi zaman pada waktu itu tentunya dia berkuasa untuk menaiki pajak sehingga mereka terkenal sebagai orang yang kaya. Kemudian berita ini adalah berita yang sangat indah sekali. Jikalau Tuhan Yesus mau ke Yeriko, maka Sakeus berusaha ya. Berusaha akan mengerti kayak apa sih Yesus itu. Karena badannya pendek dia naik pohon ara kalau tadi dikatakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu.
di situ ada seorang namanya Sakyus, kepala pungut cukai, dan seorang yang kaya. Nah, ini orang yang kaya. Saudara sekalian, kita sadar bahwa orang kaya memang selalu menjadi sorotan, ya, apalagi zaman pada waktu itu. Kemudian pemungut cukai adalah banyak orang yang tidak suka, karena boleh dikatakan di tengah-tengah masyarakat itu seakan-akan Sakyus ini terkucil, ya. Namun dia mendengar bahwa Tuhan mau ke kota Yeriko, dia tentunya situ berusaha, tadi dikatakan. Kita teruskan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dari sini, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini sesuatu yang sangat indah, saudara sekalian, karena dia tahu bahwa dia tahu diri, ya, karena orang banyak tidak bisa melihat, tapi dia lari terus, tahu naik ke pohon ara. Kalau saudara ke Israel, pohon ara itu masih besar sekarang, ya, dan itu lubang benar di dalam. Kalau pohon besar itu biasanya berlubang. Nah, disitulah Sakyus naik dari pohon itu. Namun setelah Yesus lewat di situ, ya, disitulah. Jadi apa yang dikatakan ayat tadi, ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke situ, ke tempat itu, ya, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara sekalian, mari kita renungkan dengan baik. Memang ayat-ayat ini sering saudara dengar, tapi apakah sudah kita melakukan, ya? Jadi sesuatu penghalang, Sakyus punya suatu akal, ya, naik, kemudian di situ ingin melihat. Jadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Kalau dimanapun kita ingin rindu bertemu dengan Yesus, harus berusaha keras. Ada amin? Berusaha, ya, harus berusaha betul-betul. Oleh karena itu, saudara sekalian, bahwa apa yang dialami Sakyus betul-betul perlu menjadi teladan gereja Tuhan masa kini. Mungkin kita santai-santai saja, nanti deh, bulan depan, minggu besok, dan kapan saja kita ke gereja. Tapi mari kita tiru dan teladani apa sikap daripada Sakyus. Seorang Sakyus yang dikatakan pendek, tapi dia mau berusaha untuk melihat Yesus itu kayak apa. Nah, di sini saudara sekalian, yang penting bahwa kita bukan sekedar dengar, ya, tapi ingin melihat bagaimana kuasa daripada Yesus dan seperti apa Yesus itu. Ternyata saudara sekalian, Sakyus betul jelas, ya, sekalipun dia ada sesuatu yang orang-orang sekitarnya membenci dia, ya, tapi Sakyus tidak pandang, tidak peduli apa yang orang katakan. Dan di sini yang pertama adalah ada usaha yang betul-betul. Jikalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, ya tentu segala satu kita singkirkan terlebih dahulu. Ada amin, saudara? Kita singkirkan keperluan kita singkirkan pekerjaan ini sementara. Selama mungkin 2 jam kita beribadah. Ini namanya berusaha. Ini sesuatu yang sangat betul-betul kita renungkan dalam kehidupan kita. Tidak mungkin sesuatu bisa terjadi kalau saudara dan kita semua tidak mau berusaha untuk bertemu Tuhan itu kayak apa. Saudara sekalian, tentunya kita sangat bersyukur, ya. Kalau saat ini di tengah-tengah kesulitan ekonomi, pekerjaan, keuangan dan sebagainya, Tuhan tetap pelihara kita. Saudara percaya? Kita tetap di genggaman tangannya. Tuhan tetap menyertai kita. Ini yang perlu kita syukuri saat ini. Sekalipun, ya, mungkin di kanan kiri terjadi sesuatu yang sering juga menakutkan kita, tapi kita tidak usah takut, sebab Tuhan menyertai kita. Ada amin, saudara? Bahkan apa yang dikatakan Raja Daud, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan menyertai kita. Luar biasa, ya, nggak usah takut. Puji Tuhan. Maka ayat ini diteruskan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara itu untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun,
sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini perintah. Betul-betul luar biasa. Ini suatu pertemuan yang sangat indah, yang akan mengubah setiap apa yang dialami Sakyus. Kalau saudara betul-betul memperhatikan ayat-ayat yang kita baca pagi ini, tentu ada suatu perubahan yang sangat luar biasa. Ya. Kita harus tahu bahwa Sakyus adalah pemungut cukai, orang yang kaya. Setelah melihat Yesus, maka Yesus berkenan, turunlah Sakyus. Aku saat ini atau hari ini akan menumpang di rumahmu. Nah, ini sesuatu yang sangat indah ya. Dan sampai tempat itu ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Harus. Perhatikan kata harus, itu sesuatu kata yang sangat menyentak ya. Aku harus menumpang di rumahmu. Saudara sekalian, kalau mungkin saudara bertemu sahabat, ketemu di jalan, gimana kabar baik? Hari ini aku harus menumpang rumahmu, gimana kira-kira saudara tanggapannya? Jangan apa begitu? Ya, tentunya enggak ya. Apa? Harus menerima Yesus. Kita pun mungkin kalau ada tawaran sahabat kita yang mungkin selama ini belum ketemu, Pak, aku mau numpang tidur di rumahmu, gimana sikap kita? Jangan apa begitu ya. Saya kira kita terima ya. Ini sesuatu contoh saudara sekalian bahwa Sakyus bertemu dengan Yesus dan Yesus betul-betul segera aku akan menumpang rumahmu ya, harus menumpang. Tadi dikatakan ada keharusan di sini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, saya ulang-ulang, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi sudah terpenuhi, dia berusaha keras bertemu dengan Yesus, sekalipun dia naik di pohon, suruh turun, dia turun segera. Akhirnya Yesus ada di dalam rumah mereka. Dia bisa menerima dengan sukacita. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, saudara sekalian. Bagaimana kita selama ini mungkin kita masih enggan untuk berusaha bertemu dengan Tuhan, ya. Tetapi kita sering menunda-nunda waktu kita. Nanti saja deh. Nanti saja, ini zamannya masih zaman menakutkan, ya. Sering saya katakan jangan takut. Kita datang ke rumah Tuhan, pasti Tuhan menyertai dan melindungi kita. Amin. Kita pasti ada perlindungan Tuhan. Darah Kristus berkuasa untuk menolong. Darah Yesus berkuasa untuk melindungi setiap orang percaya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan ayat tadi, harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Menerima Yesus. Siapa saat ini yang tidak menerima Yesus? Saya yakin semua menerima Yesus. Ada amin. Kita orang-orang yang menerima Yesus. Maka apa yang ayat selanjutnya? Di rumahmu aku akan menerima dengan sukacita. Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, orang Farisi, mungkin orang-orang sekitar itu, bahwa Sakyus adalah orang yang sudah dicap, orang yang pelit, mungkin biasanya begitu, orang kaya ya. Tapi di sini tentunya kita harus tahu, jikalau Sakyus bertemu dengan Yesus, menerima Yesus dengan hati yang bersukacita, maka ada suatu perubahan. Ayat berapa coba? Ayat berapa di situ ya? Kemudian ayat 8, tetapi Sakyus, ya ayat 7 dulu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dan seorang dari kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Perhatikan dengan baik. Ya, dikala dikatakan dia pemungut cukai, telah menerima Yesus dengan sukacita, maka ada suatu perubahan yang total ya. Mari kita renungkan dengan baik, seberapa puluh tahun saya dan saudara mengikut Tuhan, percaya pada Kristus, sudah ada perubahan? Amin. Ya, mari kita renungkan masing-masing.
berapa puluh tahun, berapa tahun kita mengikut melayani Tuhan, sudah ada perubahan. Ini suatu teladan yang sangat indah. Kalau saudara bayangkan sebagai seorang pemungut cukai, ya tentunya ya nggak karu-karuan ya. Mungkin kesenangannya dan sebagainya, maka di situ dikatakan dicap sama warga di situ adalah orang yang berdosa. Nah, di sini saudara sekalian, kita harus renungkan dengan baik. Setiap orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus pasti ada perubahan. Ada amin? Pasti ada pembaruan. Sebab Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya diperbarui. Dan di sini tentunya kita semua sudah diperbarui Tuhan. Mari kita renungkan masing-masing hidup kita. Seberapa puluh tahun kita mengiring Tuhan? Sudahkah ada perubahan seperti Sakius barusan loh ya, barusan menerima dia. Tapi betul-betul dia berusaha. Usahanya Sakius betul-betul ingin bertemu dengan Tuhan. Mengapa saudara? Memang Tuhan kehendaki untuk mengubah sesuatu kehidupan yang keras mungkin. Orang yang mungkin tidak bisa dirubah oleh masyarakat di situ. Puji Tuhan, Sakius bisa bertemu dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara sekalian, tentunya perubahan itu menjadi satu hal faktor bagi orang-orang percaya. Ya, jangan kita hanyut dengan sekitar kita ya, jangan terhanyut seperti itu. Kita harus punya pedoman sendiri. Kita sudah diperbarui. Tuhan mengajar kepada kita sekalian, ya, jangan menyerupai dunia kan. Dunia sebentar lagi akan berlalu. Kalau saudara baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 itu, dunia dan segala isinya akan berlalu, tapi orang yang berada pada Tuhan akan hidup selama-lamanya. Ini luar biasa. Mari kita renungkan renungan pagi hari ini, bahwa Sakius orang yang betul-betul ada di lembah dunia yang betul-betul penuh segala sesuatu yang mereka miliki, merasakan suatu dunia yang betul-betul berlimpah-limpah. Tapi dia ingin bertemu dengan Yesus. Ada usaha keras. Nah, mari kita renungkan masing-masing pribadi kita. Betulkah kita mau berusaha seperti Sakius supaya kita bertemu dengan Yesus? Apakah kita santai-santai saja ya? Jangan mungkin kita katakan, aku kan udah lama jadi Kristen. Ya nggak apa-apa, justru ada yang sejak lahir jadi Kristen tapi tidak ada perubahan. Ya, ini bahaya sekali ya. Oleh karena itu melalui renungan yang mungkin ulak-alik kita dengar tiap saat kita renungkan, tapi mari pagi ini kita renungkan kembali. Kita akan belajar seperti Sakius, mau betul-betul berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Maka kalau betul-betul akan bertemu dengan Yesus, pasti ada perubahan, ada pembaruan yang fatal, yang total dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, saat ini memang banyak hal orang mengatakan sulit. Bagaimana kita akan melakukan sesuatu untuk orang lain? Tapi Tuhan tidak kurang jalan untuk melakukan hal yang mungkin jadi kerinduan kita ya. Kita teruskan ayat ini saudara sekalian. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Ini kesadaran yang luar biasa. Sadar, sebetul-betulnya sadar ya. Sadar yang sangat mendasar. Kekayaan mereka dikembalikan. Siapa yang merasa mereka diperas oleh Sakius akan dikembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Saudara sekalian, bahwa Yesus sanggup mengubah sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yang saya katakan amin. Bisa berubah. Situasi yang seperti sekarang ini ketat sekali akan berubah kalau kita betul-betul mau mencari Tuhan. Kalau kita betul-betul mau diperbaharui oleh Tuhan, saudara akan mengalami satu pembaharuan yang sangat luar biasa. Kalau kita bayangkan pemungut cukai yang kaya, ya tentunya bisa berubah, akan dikembalikan sebagian atau setengah, bahkan 4 kali lipat akan dikembalikan. Orang yang mungkin merasa terperas oleh satu saja pembaruan yang luar biasa. Kalau kita terjemahkan ada kepedulian kembali.
ingat kembali pada lingkungan. Saudara sekalian, tentunya di saat-saat seperti ini kita tergugah kembali. Sekalipun mungkin kita katakan hidup sendiri ada susah kalau kita perhatikan orang lain, mungkin begitu ya. Tapi memang hal seperti ini semua mengalami kesulitan dan kesulitan. Namun rasa peduli itu di dalam hati kita pasti ada. Dengan cara apapun dan seberapa pun yang kita bisa lakukan, lakukan apa yang seperti Sakyus lakukan. Ya sekalipun enggak separuhnya, tidak 4 kali lipat ya. Tentunya kita diajarkan, petiklah hikmat dari renungan ini. Kita peduli pada yang lain. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, tentunya mari ya kita terketuk bahwa harus ada perubahan, harus ada pembaruan. Nah ini sesuatu yang sangat penting. Oleh karena mari kita bertanya kepada masing-masing diri kita, sudahkah aku bisa berubah seperti Sakyus? Ya, pertama kita berusaha keras untuk bertemu. Setelah bertemu dengan Tuhan ada suatu perubahan yang drastis luar biasa. Sekalipun kanan kiri mengecam, ya, bahwa Yesus kok mau datang ke rumah orang berdosa. Karena ada ayat yang mengatakan dalam Matius berapa itu, anak manusia datang untuk apa? Mencari yang hilang. Ya, lah ini sesuatu yang sangat indah. Bahkan dia datang bukan untuk mencari orang yang sehat, justru mencari orang yang berdosa. Itulah misi daripada Kristus. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita jangan jenuh-jenuh untuk kita datang kepada Tuhan. Takut di sana ada begini, di sana ada begini. Saudara sekalian, kalau kita selalu takut, kalau minggu yang lalu mungkin diingatkan di dalam ayat berapa ada yang ingat? Sudah lupa ya. Ayat 3 ayat 25 coba dibuka. Sesuatu yang kita takutkan justru itu yang akan datangi kita. Ayat 3 ayat 25 Pak Agus coba Pak. Ayat 3 yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ada amin saudara. Perhatikan ayat itu supaya kita ada semangat. Kita tidak usah perlu takut. Dan yang takutkan dan yang kita cemaskan justru itu yang akan mendatangi kita. Oleh karena itu ya kita pegang pada firman Tuhan. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar. Ya tentunya semua itu Tuhan tahu kok. Kalau Tuhan sudah mengatakan begitu, pasti Tuhan tahu akan menjaga kita terus sepanjang masa kehidupan kita. Oleh karena dalam Ibrani mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, dan sekali-kali aku tidak meninggalkan kamu, dan tidak akan membiarkan kamu. Dengan situasi apapun, Tuhan tetap memantau kita, Tuhan tetap beserta dengan kita. Oleh karena jangan terlalu kita takut ini dan itu dan sebagainya. Puji Tuhan saudara sekalian. Dan tentunya mari pagi hari ini kita diingatkan kembali dengan apa yang dialami oleh Sakyus. Ada suatu perubahan yang sangat indah. Yang pertama mau berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus ada suatu perubahan yang gratis. Yang ada perubahan. Nah inilah yang perlu kita renungkan. Mari kita nengok di dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah perubahan dalam hidupku selama kita jadi anak Tuhan? Apakah sebaliknya justru kita kekeh akan sesuatu yang kita miliki, bahkan untuk membantu orang lain, bahkan untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Nah ini perlu kita pertanyakan dalam pribadi-pribadi kita. Ini satu teladan dan contoh yang sangat indah. Kalau kita renungkan, Sakyus adalah orang kumuh juga, orang kaya raya. Mengapa kok bisa terjadi satu perubahan yang seperti itu? Oleh karena itu saudara sekalian, melalui renungan ini kita diingatkan. Ya kalau mungkin dengan situasi yang seperti sekarang ini, ya tentunya kita melihat kanan kiri kita, keadaan di lingkungan masyarakat kita, ya syukur-syukur kita ada berkat, kita bisa mengulurkan tangan kita kepada mereka yang butuhkan, kan begitu. Sebenarnya saat ini banyak orang yang jerit saudara sekalian ya, tentang ya saya katakan tadi tentang pekerjaan, tentang usaha dan sebagainya. Jadi tetapi kita anak-anak Tuhan tidak usah kecil hati, ya. Tuhan katakan burung-burung di udara dipelihara, ya, bunga-bunga di lembah dihiasi begitu rupa. Amin saudara. Kita adalah orang yang ciptakan segambar dengan Allah. Kita yakin Tuhan tetap menyertai dan membela kita. Oleh karena itu kita nggak usah resah, tidak usah takut apa yang saat-saat ini kita hadapi. Ya, kalau sesuatu
memang diizinkan oleh Tuhan, sekalipun mungkin di dalam peti digembok, tetap saja akan terjadi, bukan? Ini yang harus kita ketahui, bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu pasti, ya. Tapi katakan jangan bimbang seperti di dalam Ayub tadi, jangan takut, jangan apa tadi, cemas atau takut, yang kita takutkan dan kita cemaskan justru itu yang akan mendatangi kita. Puji Tuhan. Kita teruskan ayat tadi. Katakan kiranya ada yang suatu kuperas dan seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Mengapa Yesus katakan saat ini terjadi keselamatan dalam keluarga ini? Sebab Sakius mau menerima Yesus dengan sepenuh hati. Ada amin? Nah, bagaimana saudara dan kita sekalian? Artinya mau menerima Yesus dengan sepenuh hati, artinya itu bertobat. Mau menerima Yesus, maka terjadilah keselamatan. Suatu hal yang terjadi luar biasa ini, ya. Pertobatan spontanitas, terjadilah keselamatan spontanitas diakui oleh Yesus. Terjadi suatu keselamatan yang luar biasa. Ini sesuatu hal yang betul-betul kita sangat bersyukur, ya. Satu contoh yang sangat indah. Dosa diakui, perbuatan yang dikerjakan oleh Sakius dilaksanakan. Artinya peduli, memberi sesuatu pada orang lain. Dan apa yang ayat tadi dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dan ini saudara sekalian, tentunya Abraham sebagai patokan orang percaya, bapak orang beriman. Jadi tentunya apa yang dialami Sakius merupakan suatu hal yang berubah total. Ya, tadinya orang yang kaya raya, mungkin boleh dibayangkan pelit mungkin, ya, sehingga masyarakat tidak senang akan keberadaan Sakius di masyarakat situ. Tapi puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Oleh karena itu ada perubahan yang sangat indah. Keselamatan pun terjadi dalam rumah tangga Sakius. Ini luar biasa. Mengapa? Kuncinya apa? Ada usaha keras, ya, ada kepedulian kembali pada yang mereka katakan tadi. Dan yang ketiga, bahwa apa yang dikatakan Tuhan, Sakius betul-betul berubah, bertobat, maka terjadilah keselamatan, ya. Tentunya pertobatan yang membawa dampak. Bertobat mengakui segala dosa, sekalipun di sini tidak dikatakan mengakui dosanya, tapi ini mau menerima Yesus dengan sepenuh hati, maka terjadilah suatu pembaharuan yang sangat praktis. Kemudian ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara sekalian, ayat ini tentunya sangat luas sekali artinya, ya. Jadi jelas, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Boleh diibaratkan Sakius sebelum menerima Tuhan adalah orang yang terhilang. Samanya saudara dan kita semua yang ada di sini, sebelum kita menerima Yesus, kita adalah orang yang di luar daripada keselamatan. Oleh karena itu kita sangat bersyukur apa yang dikatakan saat ini, anak manusia datang untuk mencari yang hilang, untuk datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara dan saya adalah orang yang terhilang karena satu pelanggaran nenek moyang kita, ya, yaitu Adam dan Hawa. Nah, ini larinya ke sana, ya memang ada kaitannya bahwa dosa awal manusia adalah tidak taat akan firman Tuhan. Saudara sekalian, mengapa dicari? Sebab manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Coba dibuka Yesaya 40 berapa ya, itu ada juga 46 kali. Yesaya 43 ya, coba. Yesaya 43 ayat yang ke-4. Ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku berikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Iya, jadi dicari karena itu berharga.
Di sini ada ganti, berarti Yesus digantikan untuk segala dosa kita kalau itu diterjemahkan lebih jauh. Oleh karena saudara-saudara kita dicari, Yesus dicari, Yesus mencari jiwa. Tapi sebaliknya tadi Sakyus juga berusaha mencari, ingin bertemu, akhirnya bisa ketemu. Nah inilah saudara-saudara bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, dicari, dipelihara, ya seperti biji mata Tuhan sendiri. Apa yang kita takutkan? Ya, memang secara logika ya takut, gentar, ya dan sebagainya. Tapi kita akan punya pegangan firman Tuhan selalu mengingatkan, selalu menguatkan, jangan takut. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Memang ketakutan, kekhawatiran tidak bisa tersangkal oleh manusia, tapi Tuhan selalu memberikan unsur yang menguatkan. Nah ini sesuatu yang harus kita percaya bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Kita berharga di mata Tuhan. Ya, oleh karena dicari, kita dilindungi seperti biji mata Tuhan sendiri. Nah ini sesuatu yang menguatkan kita. Oleh karena itu, mari ya, jangan terlalu takut dengan situasi yang mungkin saat ini masih berjalan terus di lingkungan kita, di masyarakat kita. Tapi percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan akan selalu melindungi kita. Sebab kita seperti dikatakan ayat tadi, dicari untuk diselamatkan. Ya oleh karena itu tentunya kita sangat bersyukur saudara sekalian bahwa kita selalu dikuatkan, diingatkan, ya selalu dipacu oleh firman Allah. Kita selalu tetap berharap bahwa firman itulah yang memberikan kekuatan kita. Firman itu yang selalu menerangi hati kita. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita sangat bersyukur sekali bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan, ya di situ dikatakan, coba dibaca Amos pasal yang kelima, ada ayat yang sangat baik situ. Amos pasal 5. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan apa? Akan hidup. Ya betul, Sakyus tadi mencari itu karena ada satu kehidupan. Amos pasal 5 ayat yang keempat itu, ya disitu dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Sakyus mencari Tuhan, berusaha. Kita pun tetap berusaha. Jangan katakan aku udah lama jadi Kristen. Bukan itu ukurannya. Kita harus punya kerinduan, kesungguhan hati seperti Sakyus, sehingga menemukan Yesus sekalipun dia kalau secara duniawi kehilangan. Tapi oleh karena Sakyus yang sudah diubah, hidup mereka menjadi orang yang menjadi berkat untuk orang lain. Nah ini saudara sekalian, tentu kita sangat bersyukur saudara dan kita semua telah diselamatkan. Sebab kita percaya seperti Sakyus. Dan tentunya bagaimana kita mengoreksi langkah kita. Sudahkah ada perubahan seperti Sakyus, ya? Sekalipun nggak mutlak harta benda kita seperti Sakyus, tapi paling tidak karakter kita harus berubah. Amin. Harus berubah, diperbarui jikalau kita bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan saudara sekalian. Saya kira ayat-ayat ini akan menguatkan kita sekalian, ya. Yesus katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Itu Lukas 5 ayat 32, ya. Supaya mereka bertobat. Ternyata Sakyus betul-betul tekuk lutut di hadapan Tuhan. Ada pembaruan dan perubahan yang praktis sekali. Nah ini bukan sekedar dibaca, tapi mari kita akan belajar, kita koreksi dalam kehidupan kita selama ini, ya. Jadi memang sesuatu firman itu kan sering dibaca, itu sering disampaikan, ya betul, justru sering kali disampaikan, sering kita dengar. Pertanyaannya, sudahkah kita berubah daripada apa yang dikatakan firman itu? Amin. Sudahkah kita berubah? Ya, jadi ini suatu contoh yang sangat penting bagi kita sekalian. Oleh karena itu Bapak sekalian, firman Tuhan yang singkat ini tentunya akan menjadi renungan kita sekalian pada ini. Dan kami selalu berdoa biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul mau diperbarui. Ada suatu sikap perubahan yang baik dalam setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan, saya kira firman tidak kami perpanjangkan, dan mari kita tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam sakramen kudus pagi hari ini.
Kita bangkit diri, aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Nanti Bapak Bagio tolong berdoa untuk mengucap syukur pada Tuhan. segala-galanya bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang layak kami puji, Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kau panggil kami satu persatu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, ya Allah.
Kau panggil kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi dunia ini. Kami percaya melalui kuasa firman dan Tuhan yang tawarkan melalui orang-orang kami, melalui firman yang kau berikan melalui Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, adalah suatu kebenaran yang memberikan kami untuk semakin hari semakin mendekat, mencari kau lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya orang yang dekat selalu kepadamu, kau berikan langkah-langkah yang terbaik. Kau tuntun kami dalam kebenaran melalui jalan kebenaran firman-Mu. Kau hindarkan dari segala yang jahat. Itu pasti Tuhan. Engkaulah kebenaran dan kekuatan, karena kuasa firman dan Roh-Mu yang kudus yang menuntun kehidupan kami. Biarlah kami berlari-lari mencari Engkau seperti Sakius, menaiki pohon dan mencari wajah-Mu, melihat Engkau Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada kekuatan, ada perlindungan, ada yang terbaik dari surga. Bukan hanya Engkau mau menumpang ada di dalam rumah kami, tapi Engkau selalu hadir Tuhan, sebab Engkau yang telah menyelamatkan kami dari segala keterpurukan dunia, dari segala budaya oleh orang-orang yang telah memberikan segala ketidakbenaran bagi hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, bukan Kau menyelamatkan secara pribadi, tapi Kau kuduskan kami dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan kuasa bilur-Mu, dengan kuasa darah, melalui persembahan tubuh dan darah-Mu itu Tuhan. Kau menebus setiap dosa-dosa kami. Kau tahirkan kami menjadi yang terbaik, yang termulia di hadapan-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan puji syukur hormat bagi Engkau Tuhan Allah dan kekuatan Kau. Kiranya kuasa firman-Mu ini ya Allah, bukan hanya kami mendengar saat ini kami ada di sini, tapi kami melakukannya hari lepas hari Tuhan. Menjadi orang yang sungguh-sungguh selalu berharap mengandalkan Engkau, patuh akan firman, dan melakukan dari setiap kebenaran firman yang Kau taruhkan dalam hati, pikiran dan jiwa ini Tuhan, sehingga Kristuslah nampak dalam kehidupan kami. Kiranya itu menjadi garam dan terang bagi lingkungan di mana kami ada, menjadi garam dan terang di mana kami bekerja, di mana kami ada Tuhan, kuasa-Mu bekerja nyata. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman dan kuasa Roh-Mu Tuhan melingkupi kehidupan kami, sampai keluarga kami, sampai anak cucu kami Tuhan, jadi toladan, menjadi kekuatan. Terima kasih Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan Tuhan di dalam segala aktivitas kami, hari-hari kami, tangan-tangan kami adalah murni adanya, sehingga apa yang kami kerjakan menjadikan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami akan puji syukur hormat atas firman pagi hari ini. Berkati Bapak Gembala, berkati Ibu Gembala, berkati umat-Mu di tempat ini Tuhan, dari yang balita sampai yang dewasa. Berkati tim musik, berkati pemimpin pujian, berkati semua yang berada di aktivitas itu, berkati lingkungan di tempat ini Tuhan. Kiranya kuasa anugerah Roh Kudus-Mu Tuhan hindarkan dari segala ketidakbenaran bagi umat ini dalam wilayah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan puji hormat syukur. Haleluya. Amin. Itu kan, terima kasih Pak Bagio atas doanya untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, hari ini adalah minggu pertama, maka di hadapan kita telah tersedia untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita akan sambut dengan penuh syukur pada Tuhan bahwa Yesus Kristus mati 2000 tahun yang lalu. Tentunya kita selalu ingin merenungkan betapa besar kasih Allah kepada kita sekalian ya, terutama orang percaya bahwa tentunya Tuhan tetap menyertai kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita akan menyambut sakramen pagi hari ini, dan tentunya mari kita akan selalu berdoa kepada Tuhan, dan apa yang kita hadapi masa saat ini Tuhan, biar campur tangan segala pergumulan kita dalam segala kehidupan kita, bahwa Tuhan tetap menyertai kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita, dan kami sambut untuk bangkit berdiri sekali lagi, dan kita akan sambut sakramen pagi ini dalam Yesus. Kita akan naikkan satu pujian, yaitu Kekudusan-Mu, dan kita akan berdoa, dan kita akan sama-sama sambut sakramen pagi ini. Yesus
kita layak menjadi orang-orang yang disebut sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi hari ini mari kita sama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Sebelum kita masuk untuk menyambut sakramen kudus pagi ini, kita mohon ampun segala salah dosa kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu yang sanggup mengubah setiap karakter hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati dan berkenan kepadamu. Tuhan, saat ini di hadapan kami telah tersiapkan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. 2000 tahun telah dipecah-pecahkan tubuh-Mu oleh karena kejahatan manusia. Dengan Engkau telah menumpahkan darah-Mu oleh karena untuk menebus dosa-dosa kami orang yang telah berdosa. Telah hapuskan dengan darah-Mu ya Tuhan, yang menjadi orang-orang yang telah Engkau benarkan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan menyambut sakramen kudus di Tuhan, untuk kami bersekutu baik melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Kami gereja-Mu selalu kiranya berkenan menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu yang siap untuk melayani sakramen pagi ini, maka hidup mereka dari saluran berkat-Mu, agar hidup mereka tetap berkenan kepada Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan, baik ada di ruangan maupun yang ada di rumah, yang telah menyiapkan hati kita, telah menyambut sakramen bersama-sama dengan yang ada di ruangan ini. Biarkan melawat mereka, Engkau berkati mereka, agar segala sesuatu yang mereka lakukan penuh rasa syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala syukur, hormat, puji, kemuliaan yang kami mohon dan kamalkan doa kami yang di dalam nama Yesus, sekaligus kami siap untuk menyambut sakramen pagi ini. Haleluya. Yang saya katakan amin. Silakan duduk kembali dan kita akan dibantu. Saya
Oleh karena itu mari sebelum kita akan sambut sakramen ini, kita berdoa sekali lagi. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami telah memegang sakramen kudus di tangan kami, dan anggur yang telah Kau siapkan untuk kami sambut Tuhan. Darah-Mu melambang yang roh. Anggur adalah lambang dari darah Kristus untuk pengampunan dosa kami, dan roti yang telah dipecah-pecahkan adalah lambang tubuh-Mu 2000 tahun yang telah dihancurkan oleh karena kejahatan manusia. Saat ini hati kami terbuka Tuhan, hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk menyambut sakramen kudus ini. Agar sakramen selalu mengingatkan kami sebagai gereja-Mu, agar kami tetap bersekutu dengan Engkau melalui kematian dan kebangkitan-Mu sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami ya Tuhan, baik tutur kata perilaku kami, mungkin kata-kata kepada istri kami, kepada suami kami, pada orang tua kami, seandainya Tuhan kami, bahkan kepada jemaat-Mu. Ya, sebelum kami masuk sakramen, Tuhan tolong sucikan, kuduskan, layakkan kami sebagai gereja-Mu yang selalu Engkau selalu campur tangan setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap menyambut sakramen pagi ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami akan pegang roti di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan yang akan kami bacakan. Dan sudah itu mari kita akan makan bersama-sama dengan mengucap syukur atas kurban Kristus 2000 tahun yang lalu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut dengan ucapan syukur. Peganglah cawan dan buka dengan hati-hati. Kalau sudah disiapkan akan kami bacakan firman Tuhan, baru kita akan minum bersama-sama. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, ya, dikatakan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan aku. Mari kita syukuri dan kita sambut. Haleluya. Terima kasih. Saya mohon Mas Andril berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami terima kasih buat setiap pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Bapa dalam ibadah pada pagi hari ini. Firman yang boleh dibagikan, dan terlebih Tuhan buat setiap perjamuan kudus akan mengingat Tuhan kesalahan kami dan penebusan akan dosa-dosa kami di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya Bapak. Terima kasih buat setiap kesempatan kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan menjadi seperti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Ketobatan kami hari lepas hari Bapak. Menjadi Tuhan seperti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang berkati Bapak semuanya jalan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali waktu kami. Puji nama Tuhan, kita boleh menjalankan perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan firman yang boleh dibagikan kita pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Saya akan membacakan pengumuman untuk satu minggu ini. Jam-jam ibadah doa kita di hari Rabu ada jam doa jam 7 malam di gereja, dan ibadah PBI hari Sabtu jam 9 pagi juga di gereja. Ibadah RPBI yang masih dilakukan secara online jam 7 malam, dan linknya akan di-share di grup. Dan ibadah raya dilakukan juga seperti hari ini, hari Minggu jam 7 pagi. Untuk pokok-pokok doa kita untuk bangsa dan negara, untuk daerah-daerah yang ditimpa bencana, untuk gereja kita, untuk jemaat yang sakit,
gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang boleh kita doakan bersama. Dan saya akan membacakan laporan kolekta kita di bulan September sampai Oktober. Saldo kita ada di 1.522.000. Pengeluaran kita untuk amplop persembahan 500.000, PPL dari September sampai Oktober 260.000, roti dan anggur 300.000. Total pengeluaran ada 1.060.000. Sisa saldo ada kas lagi 462.000. Persembahan untuk klinik September dan Oktober dari keluarga Bapak Bayi Ramadewa 300.000. Ini adalah laporan kita keuangan pada hari ini. Dan hari ini minggu pertama kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang untuk bertugas. Bapak, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati setiap kami yang memberikan berkat firman-Mu ya Bapak. Sebentar Tuhan kami akan berikan ya Bapak sebagian Tuhan dari berkat-Mu yang Kau berikan dan Kau percayakan pada kami ya Bapak. Rasa syukur kami Tuhan karena Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Besar atau kecil ya Bapak yang kami kembalikan. Kami sangat bersyukur ya Bapak karena Engkau sangat ngasih kehidupan kami ya Bapak. Tuhan Yesus Kau berkati ya Bapak segala persembahan Tuhan yang boleh kami berikan ya Bapak. Boleh jadi menunjang fasilitas Tuhan di gereja ini ya Bapak, untuk pelayanan boleh tetap berjalan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Juga tidak ada. Baik, kalau tidak ada tambahan pengumuman, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa dan berdoa. Segala puji dan hormat syukur ya Bapak akan panjatkan di hadapan-Mu. Terima kasih buat hari ini Kau sudah melawat setiap kami, memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya setiap kami merasakan lawanan-Mu, merasakan kasih-Mu, merasakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Rasa haus kami akan Engkau sudah Kau penuhi ya Tuhan Yesus. Berkat yang Kau berikan buat kami begitu berlimpah hari ini. Dan kami siap untuk memberkati orang lain melalui berkat-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa memberkati orang lain dengan berkat yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, kami mau bawa gereja kami ke dalam tangan-Mu. Setiap jemaat-Mu yang boleh ada di dalam gereja ini, mulai dari anak-anak hingga dewasa Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam pendidikan anak-anak-Mu Tuhan, Kamu berkati. Jadikan kami anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, dengan budi pekerti yang baik, dengan ilmu yang baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Jadikan kami anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kreatif ya Tuhan. Sehingga setiap kami boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kalau juga saat ini kami masih dalam masa online belajar. Sarana dan prasarana yang kami perlukan Tuhan, Tuhan tolong cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ya Bapak, kami dapat sekolah dengan baik ya Tuhan. Setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini dalam usaha kami yang mandek Tuhan, mungkin kami di PHK Tuhan, atau mungkin dalam pemotongan gaji, di dalam nama Tuhan Yesus, segala permasalahan kami ini kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Kau Allah yang kaya, Kau Allah yang luar biasa. Kami percaya Kau akan buka jalan buat setiap kami. Kau akan bukakan semua usaha-usaha kami Tuhan, dengan segala kreativitas kami mungkin saat ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami gak tahu Tuhan, kami percaya Bapak, Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan berjalan bersama kami. Tuhan memampukan kami untuk tetap teguh di dalam Engkau ya Bapak. Segala permasalahan yang boleh kami hadapi saat ini Tuhan akan membuat kami semakin kuat, akan membuat kami semakin indah, dan akan membuat kami semakin mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau juga berkati setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan, yang terbaring lemah di tempat tidur, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau jamah mereka Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, kesehatan yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-Mu menjamah, memberikan kesembuhan buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau angkat sakit penyakit mereka ya Tuhan Yesus. Segala organ-organ tubuh yang mungkin metabolisme tubuh gak bagus, di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-Mu memberikan kelancaran untuk gula darah, untuk darah tinggi, untuk apapun, normal kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mungkin ada yang sakit apapun juga Tuhan, Kau berikan kesembuhan buat mereka. Atau mungkin bukan hanya fisik mereka yang sakit, jiwa mereka, hati mereka ada kekecewaan, ada kepahitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong angkat itu ya Bapak. Berikan damai sejahtera buat mereka. Tuhan tolong berikan sukacita buat mereka, agar mereka bisa memaafkan, bisa melepas segala kepahitan mereka, bisa melepas segala kekecewaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka Tuhan. Engkau mampukan mereka ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan, yang mungkin saat ini ada perpecahan di keluarga mereka. Kasihnya udah mulai dingin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keluarga-keluarga ini Tuhan. Pulihkan keadaan mereka Bapak. Gak ada pertengkaran di dalam keluarga mereka. Kau pulihkan Bapak. Kasih-Mu boleh mengikat mereka kembali. Kasih-Mu boleh mengubahkan hati mereka yang keras, yang apapun, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga keluarga jemaat-Mu boleh kembali saling mengasihi, saling bersatu, saling menopang, saling mengasihi Tuhan. Boleh menjadi berkat buat keluarga-keluarga di tempat lain ya Bapak. Orang tua boleh mengasihi anak, anak boleh menghormati orang tua ya Bapak. Dan suami istri juga boleh saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu yang mengikat mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, buat jam-jam ibadahnya, buat para pelayan-pelayannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati. Buat klinik gereja kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang mungkin masih vakum Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan tolong berkati. Pembangunan gereja kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus tolong berkati. Lingkungan di tempat gereja-Mu berada juga tolong berkati. Kanan kiri depan belakang daripada jemaat gereja tempat ini Tuhan. Kau berkati mereka, pujian dinaikkan, firman dibagikan, mereka boleh dengar. Dan ada damai sejahtera buat mereka juga Tuhan. Ada sukacita buat mereka juga Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati. Dan kami juga berdoa Bapak buat keluarga di lingkungan gereja-Mu ini yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan tolong berkati mereka. Juga berikan kesembuhan buat mereka Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, jamahan kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ada di dalam hati mereka juga ya Tuhan Yesus. Segala kecewa, segala kekayaan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong angkat. Obat-obatan yang boleh mereka minum juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus mendatangkan kesembuhan buat mereka. Terima kasih. Kau juga berikan keamanan buat lingkungan di tempat ini. Ada rasa sayang satu dengan yang lainnya. Terima kasih buat keamanan yang sudah Kau berikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati gembala kami, sebagai gembala kami, juga sebagai RT di tempat ini Tuhan. Begitu berat tugasnya. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Hikmat daripada Engkau turun atasnya Tuhan. Hikmat Kau bersama-sama dengannya Tuhan, bekerja Tuhan. Jadikan beliau hidupnya menjadi berkat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatannya Kau berikan yang sempurna ya Bapa. Kau angkat segala sakit penyakitnya, segala keraguannya, segala ketakutannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati ya Tuhan. Berikan menjamah ya Bapa. Hikmat daripada Tuhan, Roh-Mu bersama-sama dengannya ya Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami sebagai pendamping juga Tuhan. Hikmat daripada Tuhan sendiri turun atas beliau juga ya Bapa. Bisa mendampingi gembala kami, bisa menopang gembala kami Tuhan. Keluarganya, anak mantu cucunya, semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kau berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Bapak buat lingkungan di sekitar kami, bangsa dan negara kami, kota Jakarta kami Tuhan yang tercinta di dalam nama Tuhan Yesus. Depok, Bekasi, Tangerang, semuanya Tuhan tempat kami tinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong berkati para pemimpin-pemimpin kami dari presiden, wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, kepala daerah, semua stafnya semua Tuhan, sampai tingkat RT RW di dalam nama Tuhan Yesus. Tanggung jawab yang sudah mereka emban saat ini, biar mereka boleh bertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya Tuhan. Gak mencari kepentingan diri mereka sendiri dan kelompok mereka sendiri. Gak memecah belah keadaan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai pemimpin mereka boleh menjadi pemimpin yang baik, boleh menjadi pemimpin yang luar biasa di dalam Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di dalam hidup mereka. Sehingga tugas dan tanggung jawab yang boleh mereka emban saat ini boleh mereka lakukan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan Yesus. Bukan hanya mencari popularitas, bukan hanya mencari pencitraan atau apapun juga, tapi biarlah segala tanggung jawab mereka, tugas mereka boleh berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Daerah-daerah yang ditimpa bencana saat ini, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, bahkan mungkin erupsi gunung berapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong lawat mereka yang saat ini sedang membutuhkan obat-obatan, pakaian, tempat tinggal mungkin juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong cukupkan mereka segala apapun yang mereka perlukan saat ini. Tuhan tetap lindungi dan jagai mereka. Ada sukacita, ada pengharapan di dalam hati mereka ya Tuhan. Sehingga mereka tetap senantiasa berharap sama Tuhan. Mereka tetap senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat perekonomian bangsa kami. Berkati perekonomian bangsa kami. Berkati keamanannya, berkati pendidikannya, berkati kesehatannya Tuhan. Berkati hukum bangsa negara kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan tolong berkati. Pandemi boleh berlalu ya Bapak. Setiap pasien-pasien yang sakit boleh disembuhkan ya Tuhan. Setiap nakes-nakes yang ada juga boleh Kau berikan kekuatan untuk mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu ada buat bangsa ini ya Tuhan. Pemulihan-Mu boleh ada buat bangsa ini ya Bapak. Kami percaya COVID akan berlalu. Kami semua ada dalam perlindungan kasih-Mu. Segala yang sakit juga boleh Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bangsa dan negara kami dijauhkan dari paham-paham radikalisme, teroris Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Sehingga bangsa kami tetap berasaskan Pancasila ya Bapak. Ada persatuan, ada kesatuan, ada keamanan, ada toleransi satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Gereja-gereja-Mu yang saat ini mungkin mengalami intimidasi, teror, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan kekuatan buat mereka, lindungi dan jaga mereka Tuhan. Biar mereka tetap senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tetap berpegang teguh akan firman-Mu ya Bapa.
Mereka nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi biarlah mereka boleh menjadi berkat buat setiap orang yang boleh mengalami meneror mereka, mengintimidasi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, ubah hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelumnya juga kami mau menyerahkan kolektor kami ke dalam tangan yang sudah datang ke gereja ini dengan membawa persembahan dari segala jerih payah, mungkin dari usaha-usaha. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan-tangan sudah memberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan, Kau akan kembalikan kepada mereka berlipat-lipat kali ganda. Dan setiap persembahan yang boleh ada sekarang ini Tuhan, boleh memberkati kami dalam pelayanan kami di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, yang jauh yang dekat Tuhan tolong lindungi dalam perjalanan kami. Setiap kendaraan yang boleh kami gunakan juga Tuhan tolong jaga dan lindungi. Kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan atau apapun, mendapati keluarga kami, rumah kami dalam keadaan baik ya Tuhan Yesus. Dan setiap berkat yang boleh kami terima hari ini dalam ibadah ini, boleh kami bagikan buat keluarga di rumah kami, orang-orang di sekitar kami, buat orang-orang yang kami temui di jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati segala aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan sertai kami. Apapun yang akan kami kerjakan, ingatkan kami untuk kami tetap senantiasa melakukan protokol kesehatan yang baik, untuk melindungi diri kami dan juga untuk melindungi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kami angkat doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Terus sekalian mari kita angkat tangan kita, Tuhan yang berkati kita sekalian. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah olehmu berkat daripada Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan rahmat Allah Bapa, dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, membawa gerejanya masuk ke kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Bapa terima kasih.